Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak semuanya. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang sedikit mendung ya. Tetapi semoga suasana itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar walaupun masih secara daring. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas pembahasan soal PTS Bahasa Inggris yang kemarin yang sudah kalian kerjakan. Soalnya kemarin PTS-nya itu ada 50 soal. Tapi hari ini kita akan mencoba membahas 10 soal PTS ya. Pak Guru pilihkan 10 soal itu, semoga 10 soal itu bisa mewakili yang 50 soal di PTS kemarin. Nah, harapannya nanti kalian betul-betul menyimak video pembelajaran atau pembahasan soal PTS ini, itu nantinya agar bisa kalian pahami ketika kemarin soalnya seperti itu, saya sudah betul atau masih kurang betul ya, atau salah seperti itu. Jadi harapannya nanti di PAS nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sama atau cara penyelesaiannya itu dengan baik, dan semoga harapannya nanti hasil PAS-nya itu lebih baik. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa hari ini kita akan membahas pembahasan soal PTS Bahasa Inggris kelas 8. Untuk soal yang pertama, jadi di sini kita akan hanya membahas 10 saja. Untuk soal yang pertama, anak-anak, sebelum kita bahas soal yang pertama, perlu dipahami. Jadi dalam soal yang berbentuk bahasa, terutama bahasa Inggris, itu ketika ada soal yang bentuknya ada dialognya atau conversationnya, kemudian ada teksnya, itu kalian jangan membaca teks ataupun dialog tersebut ataupun percakapan tersebut. Kita langsung ke soalnya. Kenapa? Itu untuk menyingkat waktu. Jadi ketika ada beberapa soal, ada banyak soal, kita itu bisa menyingkat waktunya untuk istilahnya biar tidak gugup ya. Jadi kita bergelut dengan waktunya itu tidak terlalu lama seperti itu. Jadi kita langsung masuk ke soalnya. Nah, contoh seperti ini nomor 1. Ini ada dialog atau conversation. Kita langsung masuk ke soalnya. Soal nomor 1. Who gives the good news? Nah, setelah kita lihat soalnya, biasanya kunci dari pertanyaan ini itu ada di akhir kata-katanya. Jadi di sini ada di good news ini. Nah, setelah ketemu good news ini, kita cari kata-kata yang mirip ini di dalam conversationnya good news. Ada enggak seperti itu? Kita cari ya. Attention please students, here I have a good. Nah, ini good news. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaannya. Who gives? Siapa yang memberikan good news? Here I have a good news. Yang ngomong siapa ini? Teacher. Nah, maka nomor 1 jawabannya teacher. Gampang sekali kan? Sekarang soal nomor 2. Ini juga sama, kita langsung ke pertanyaannya. What will the students do with the America teachers? Kita lihat America teachers. Nah, kita cari America teachers from. Nah, ini teachers from America. Kita lihat teachers from America. Yang ngomong teachernya. Some teachers from America are going to visit our school next week. They are going to come here for a 2-day voluntary coaching. Student, great. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaannya. What will the students do? Apa yang akan dilakukan siswa dengan guru-guru Amerika? Great. So we will have a change. Kita akan mendapatkan kesempatan to practice speaking English, untuk praktis berbicara bahasa Inggris. Jadi yang dilakukan para siswa itu dengan guru-guru Amerika adalah practice speaking
English. Nomor 2 jawabannya D. Kemudian nomor 3, langsung ya. What does the word he refers to? Nah, jenis pertanyaan ini sering sekali keluar dalam soal-soal bahasa Inggris. Refers to itu artinya mengacu. Jadi maksudnya adalah kata-kata he ini itu maksudnya mengacu kepada siapa, seperti itu. Maka kuncinya kita cari kata-kata he dalam conversation. Nah, ini ya dari Wisnu. Aji bla 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 bla, kita cari kata-kata he. Enggak ada. Aji of course I do. Nah, ini ya. He. Of course I do. He. He-nya itu kembali kepada siapa? Seperti itu. Untuk refers to ini kita harus mencari kata-kata sebelumnya he. Gini ya. Sebelumnya he, seperti itu. Nah, jadi he ini masuknya kepada siapa sih? Dari Aji. Ini ya. I do. Enggak. Of course enggak. Aji enggak. Pak, kenapa Aji tidak? Ya jelas, Aji ini kan ngomong of course, tentu. I do, saya melakukan atau saya paham misalkan ya. Saya ingat, di sini kan pertanyaannya Wisnu, Aji, do you remember what our coach instructed us yesterday? Don't you? Aji, kamu ingat nggak apa yang diinstruksikan coach kita kemarin? Seperti itu. Ajinya jawab, of course I do. Tentu, saya ingat. Nah, kata pertanyaannya, apakah kamu ingat? Maka di sini saya ingat. Of course I do. Tentu, saya ingat. He. Nah, he ini kira-kira siapa? Nah, otomatis di sini masuknya ke coach. Karena yang dimaksudnya Wisnu, karena yang dimaksudkan Aji, mohon maaf. Karena yang dimaksudkan Aji, he ini adalah coach. Maka jawabannya nomor 3 adalah C, seperti itu. Kemudian nomor 4, langsung saja kita cari pertanyaannya. Karena yang dicari nomor 4, kita langsung ke Elisanya. Elisa, but I don't think so, bla 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 bla. Nah, di sini kita harus complete the dialogue. Kita harus melengkapi dialog tersebut. Maka caranya adalah kita pahami di sebelumnya titik-titik ini. But I don't think so. Nah, kata-kata ini kan mengacu kepada materi yang giving suggestion, kan? Tapi saya pikir saya tidak berpikir seperti itu. Nah, kita giving, mohon maaf, bukan giving suggestion ya. Ini giving opinion, memberikan pendapat. Nah, otomatis ini juga harus kita lengkapi dengan ekspresi giving opinion, memberikan pendapat. Kira-kira di sini yang sesuai dengan soal nomor 4 adalah yang A, in my opinion, seperti itu. Kemudian yang nomor 5, all students bla 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 come to school at 7 AM. Kita harus melengkapi titik-titik ini. Gimana caranya? Kita lihat dulu optionnya. Yang A, should, B, has to, C, must, D, have to. Jawabannya apa? Jelas C ya, karena sudah dibedakan. Kita cari caranya. Jadi dari option A, B, C, dan D itu semuanya artinya sama, harus. Jadi semua siswa harus berangkat ke sekolah itu jam 7 pagi, seperti itu. Nah, dalam pertanyaan ini kan ada maksudnya. Kita harus mencari yang paling kuat. Harusnya itu harus paling kuat. Kenapa? Karena kalau datangnya tidak jam 7 atau lebih dari jam 7, maka mendapatkan punishment atau hukuman. Maka kita cari arti yang paling kuat dari harus itu. Nah, dari keempat ini yang paling kuat adalah C, must. Nah, maka nomor 5 jawabannya C. Paham ya? Sekarang nomor 6. If you go to Paris, you bla 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 visit Eiffel Tower. Jika kamu pergi ke Paris, kamu harus kan, nih, kamu harus pergi ke Eiffel Tower atau menara Eiffel. Di sini ada dua
must sama have to. Tapi dalam nomor 6 ini pernyataannya itu tidak akan menimbulkan punishment. Jika kamu pergi ke Paris, kamu harus mengunjungi Menara Eiffel. Kalau tidak mengunjungi tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Maka nomor 6 itu jawabannya ada dua. Boleh must, boleh have to. Kalau kalian jawabannya A atau C, itu betul semuanya. Jawabannya A, must, betul. Jawabannya C, have to, juga betul. Karena nomor 6 ini pernyataannya itu tidak akan menimbulkan punishment. Jika pergi ke Paris, kamu harus mengunjungi Menara Eiffel. Kalau tidak mengunjungi, ya tidak apa-apa. Itu kan tidak akan menimbulkan punishment, seperti itu. Sekarang nomor 7. Langsung ya, kita. What will be your suggestion? Apa saran kamu? Nah, ini suggestion. Kita cari yang sarannya. Sekarang kita lihat situasinya. You and your friends are on a trip to Pasir Putih Beach. However, none of you knows about the route to the beach. Kamu dan teman-teman kamu perjalanan ke pantai Pasir Putih. Tetapi, namun tidak di antara kalian itu tidak tahu rutenya ke pantai itu. Nah, suggestionnya apa? Sarannya apa? Jelas. Nomor 7 jawabannya C. You should open Google Maps application on your phone. Kamu harus buka aplikasi Google Map-nya biar kita bisa tahu lokasi Pasir Putih Beach itu di mana. Itu seperti itu. Kemudian soal nomor 8. What does the underline sentence express? Jadi underline ini kita harus pahami ya. Jadi apa sih ekspresi yang di underline itu? Ekspresi yang digarisbawahi ini, make sure that you do not step on the grass. Kira-kira ini ekspresi apa gitu? Giving instruction atau giving opinion, giving suggestion atau giving prohibition. Jawabannya nomor 8 C, giving suggestion. Jelas. Karena ini artinya kan make sure, pastikan that you do not step. Kamu tidak menginjak grass, rumputnya. Jadi ini hanya saran saja, seperti itu. Itu soal nomor 8. Sekarang nomor 9. For question number 9, choose the word to complete the following text. Jadi ini hanya memilih kata-kata untuk melengkapi nomor 9 ini. There are bla 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 obligation. Nah, nomor 9. Ada opsinya some, much, most, sama little. Ini gampang sekali. Kita cari saja kata-kata sebelum titik-titik ini. There are. Oh, di sini ada are. Maka ini harus butuh jawaban yang jamak. Nah, di antara opsi ini yang jamak ada dua, some sama much. Maka setelah itu kita cari setelahnya titik-titik. Di sini ada obligation. Nah, obligation itu kan, mohon maaf sebelum itu, Pak Guru jelaskan dulu. Some itu untuk benda jamak yang bisa dihitung, ya. Yang bisa dihitung. Sekali lagi, some itu untuk benda jamak yang bisa dihitung. Contohnya kayak book, some book. Kayak kelas, some class, seperti itu. Some students, ya, itu sama ya. Nah, kalau much itu untuk benda jamak yang tidak bisa dihitung. Contohnya uang. Uang itu tidak bisa menggunakan some money. I have some money, tidak. Tapi I have much money. Aku punya banyak uang. Bukan pakai some money, tapi I have much money. Aku punya banyak uang. Itu seperti itu. Maka setelah ini kita cari ya, di sini ada obligation. Obligation adalah kata benda yang bisa dihitung. Maka jawabannya A, some, seperti itu. Jelas ya? Yang terakhir, nomor 10. Arrange. Nah, kalau sudah ada kata-kata arrange, maka itu artinya kita itu disuruh untuk mengurutkan jumble word, kata yang yang diacak ya, into a good sentence, menjadi sebuah kalimat yang baik. Di sini ada kata-kata study, ada for, ada the, ada should, ada test, ada you. Pilihannya ada 4 ini, A, B, C, D. Kita urutkan saja. Nomor 6 ya, ini otomatis. Berarti ini sudah jelas. Ini menjadi subjeknya. You. You itu you should, apa you, ini kan pilihannya hanya ada 2 ya.
64, 64, 61. You should apa you study? You study misalkan nomor yang A. You should for. Nah, tidak mungkin kan? Karena setelah modal itu harus verb one. Verb one berarti harus satu. Seperti itu. You should for jelas salah. Yang B. You should study, ini kan you should study for, kamu harus belajar for the test, untuk tes tersebut. Nah, jawabannya nomor 10 B yang betul. Pak, kenapa bukan yang C? Kita lihat yang C. You study for, you study for should. Nah, kan nggak mungkin. Karena setelahnya modal itu harus kata kerja pertama. Jadi ini kuncinya di sini anak-anak. Setelah 4 pasti harus 1. Kita cari yang setelah 4 1 mana? Itu gampangnya seperti itu. Maka jawabannya B jelas. Nah, itulah anak-anak pembahasan kita untuk soal PTS ini. Pak Guru hanya berikan 10 soal. Semoga 10 soal ini bisa melengkapi yang 50 soal itu. Oke, thank you for your attention. Thank you for your nice cooperation. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.